Dalam karya dan karsa membangun Nusantara untuk masa depan jaya. Sayangi bumi dan manusia dan tetaplah dalam prakarsa. Selalu jujur berkawan, ciptakan rasa cinta untuk hidup semua insan Indonesia. Gapai segala cita-cita, memajukan dan jayalah gapai segala cita-cita, kita sebagai rakyat berupaya bukan majukan dan jaya. Bukan majukan dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Unilever Indonesia Tbk, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa PT Unilever Indonesia Tbk yang diadakan secara elektronik pada hari ini, Senin 1 November 2021. Selama berlangsungnya rapat umum pemegang saham luar biasa ini, PT Unilever Indonesia Tbk akan disebut perseroan, dan selama berlangsungnya pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara, istilah rapat berarti rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Kami telah memutarkan video prosedur keselamatan untuk dapat dipahami dan ditaati oleh para peserta yang hadir langsung dalam rapat. Para hadirin yang kami hormati, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Unilever Indonesia Tbk, serta undangan yang terhormat, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah di dalam situs web perseroan dan telah kami bagikan kepada para hadirin semua sebelum memasuki ruangan rapat ini. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tertib yang berlaku selama rapat ini berlangsung. 1. Bahwa rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. 2. Selama rapat, para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham diminta untuk tidak keluar dan masuk ruang rapat dan menonaktifkan atau mematikan nada dering telepon genggam karena dapat mengganggu jalannya rapat. 3. Menjaga sanitasi diri sendiri atau self-sanitation dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang rapat, termasuk sebelum atau sesudah melakukan rapat. 4.
Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang rapat. 5. Selama rapat, para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengenakan masker dan mengikuti protokol kesehatan dari perseroan. 6. Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan sesuai dengan instruksi dari perseroan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa rapat ini dihadiri secara langsung atau fisik oleh Ibu Ira Noviarti, selaku Presiden Direktur Perseroan, yang akan bertindak sebagai Ketua Rapat sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 11 Oktober 2021 dan surat keputusan direksi tertanggal 14 Oktober 2021, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat menghadiri rapat ini secara fisik, namun hadir secara elektronik dalam rapat ini. Rapat ini juga dihadiri langsung oleh saya sendiri, Reski Damayanti selaku Direktur dan Sekretaris Perseroan, yang akan membantu Ketua Rapat dalam memimpin rapat sesuai dengan keputusan Direksi Perseroan tertanggal 14 Oktober 2021. Profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini untuk membantu pelaksanaan rapat perseroan pada hari ini adalah Biro Administrasi Efek PT Sersar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek atau BAE Perseroan, yang diwakili oleh Bapak Suroto, Bapak Sarifudin SH selaku notaris yang akan membuat akta risalah rapat ini dan membuat akta lain yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan rapat, dan Bapak Iqbal Darmawan selaku penasehat hukum Perseroan. Anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya akan turut berpartisipasi dalam rapat melalui video konferensi, yakni Bapak Heman Bakti, Presiden Komisaris Perseroan. Mohon Bapak Heman untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Heman. Selamat pagi. Bapak Alexander Rusli, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Mohon Bapak Alex untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Alex. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Ibu Alisa Wahid, sebagai Komisaris Independen Perseroan, mohon Ibu Alisa untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Ibu Alisa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ibu Deborah Herawati Sadrah, sebagai Komisaris Independen Perseroan, mohon Ibu Debi untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Ibu Debi. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Fauzi Ihsan, Komisaris Independen Perseroan, mohon Bapak Fauzi untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Fauzi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ignatius Jonan, sebagai Komisaris Independen Perseroan, mohon Bapak Jonan untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Jonan. Selamat pagi. Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara virtual, Bapak Arif Hudaya, Direktur Perseroan, mohon Bapak Arif untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ibu Eni Hartarti, Direktur Perseroan, mohon Ibu Eni untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Herni Raharja, selaku Direktur Perseroan, mohon Ibu Herni untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Ibu Herni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Rizky Raksanugraha, Direktur Perseroan, mohon Bapak Rizky untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Rizky. Selamat pagi Ibu Reski dan Bapak Ibu sekalian. Ibu Veronica Winanti Wahyu Utami, Direktur Perseroan, mohon Ibu Veronica untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Bapak Willy Sailan, Direktur Perseroan, mohon Bapak Willy untuk dapat mengaktifkan audio dan video sehingga kami dapat mendengar dan melihat. Selamat pagi Bapak Willy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memulai rapat dan saya persilakan Ibu Ira Noviarti untuk memulai rapat. Terima kasih Ibu Reski. Hadirin sekalian yang kami hormati, sehubungan dengan rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat dan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Custodian Central Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 9 September 2021. Kedua, pengumuman penyelenggaraan rapat ini di situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, termasuk aplikasi Easy.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 16 September 2021. Dan ketiga, panggilan rapat ini di situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, termasuk aplikasi Easy.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal Oktober 2021. Dapat kami informasikan bahwa selama 7 hari sebelum pemanggilan, tidak ada pemegang saham lain yang mengusulkan penambahan agenda acara rapat sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 POJK 15/2020. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Notaris untuk menjelaskan tentang quorum kehadiran rapat, apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan di bidang pasar modal tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Sesuai dengan daftar hadir pemegang saham, termasuk daftar pemegang saham yang menghadiri rapat secara elektronik yang diterbitkan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, pada rapat ini hadir pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili 34.221.930.979 saham Perseroan atau 89,70% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, quorum kehadiran untuk rapat ini telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk seluruh mata acara rapat, sehingga rapat ini berhak untuk mengambil keputusan yang sah sehubungan dengan seluruh mata acara rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, panggilan, maupun quorum kehadiran rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan ini saya membuka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Unilever Indonesia Tbk yang diadakan hari ini, Senin 1 November 2021 pada pukul 9.45 pagi, dan rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan menyingkat mengenai mata acara rapat. Para hadirin yang terhormat, sesuai dengan mata acara yang telah kami sampaikan secara rinci di dalam panggilan rapat dan keterangan mata acara rapat yang terdapat di dalam situs web Perseroan, dapat kami sampaikan kembali mata acara rapat pada hari ini sebagai berikut. Pertama, mata acara rapat mengenai perubahan susunan direksi Perseroan, dan dalam mata acara rapat ini akan diusulkan keputusan untuk menyetujui pengunduran diri Ibu Tran Tu Tri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Ainul Yakin sebagai Direktur Perseroan. Kedua, persetujuan perihal perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup antara lain tugas dan wewenang direksi dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Kedua, perubahan redaksional uraian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI dan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, antara lain, untuk keperluan pendaftaran pada sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Terkait dengan mata acara kedua ini, khususnya angka Romawi, dapat kami sampaikan bahwa perseroan tidak bermaksud melakukan perubahan atas kegiatan usahanya. Bapak dan Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin lainnya yang terhormat, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 39 ayat 3, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, saya minta Ibu Reski Damayanti untuk menyampaikan kondisi umum perseroan secara singkat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih Ibu Ira. Berikut ini saya sampaikan hal-hal penting mengenai kondisi umum perseroan, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebagai berikut. 1. Kondisi umum perseroan. Di tahun berjalan sampai dengan September 2021, perseroan berhasil membukukan penjualan bersih sebesar 30.029.530 juta rupiah. Kategori Foods and Refreshment menjadi penopang utama pertumbuhan dengan membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 9,8% di kuartal 3 tahun 2021. Kuartal 3 2021 merupakan periode yang masih menantang akibat gelombang 2 kasus COVID-19 dan ditemukannya varian Delta. Hal ini mengakibatkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di berbagai wilayah di Indonesia. Meski menghadapi tantangan periode PPKM pada kuartal 3 2021 yang tidak dihadapi pada kuartal sebelumnya, perseroan tetap mampu menjaga kestabilan nilai penjualan. Perseroan juga mencatat laba bersih sebesar 4.378.794 juta rupiah pada tahun berjalan September 2021. Pada tahun 2021, perseroan juga telah meluncurkan beberapa inovasi yang sejalan dengan strategi prioritas perseroan. Di antaranya, Pepsodent Sensitive Mineral Expert, Royco kaldu ayam dan sapi yang kini berkomitmen menggunakan garam beriodium, dibuat dengan daging sapi dan ayam berkualitas yang direbus lama dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Paddle Pop Minion Cup, rangkaian Pond's Skin Cooling, Berry Glow dan Matcha Clear yang diformulasikan dengan skin cooling technology sehingga dapat menurunkan suhu kulit hingga 5 derajat Celcius dengan tekstur creamy seperti ice cream. Vaseline Hijab Bright yang diformulasikan khusus bagi perempuan yang menggunakan hijab untuk kulit cerah selama 12 jam, cooling dan bebas gerah. Molto Spray Anti Kusut yang secara instan menghilangkan kusut hanya dengan usapan tanpa perlu menyetrika. Sunlight Spray Disinfektan untuk alat makan, dan produk-produk dengan kemasan dan harga yang terjangkau dari brand-brand besar seperti Royco, Bango, Rinso, Sunlight, Sunsilk, dan Clear. Perseroan tetap berfokus dan berkomitmen pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan strategi perseroan ke depannya untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan, yaitu 1. Memperkuat dan unlock potensi penuh dari brand-brand besar dan produk utama melalui inovasi yang terdepan dan menstimulasi konsumsi konsumen. 2. Memperluas dan memperkaya portofolio ke value dan premium segment. 3. Memperkuat kepemimpinan di channel utama dan juga channel masa depan. 4. Memimpin di digital dan data-driven capabilities. 5. Tetap menjadi yang terdepan dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan. Demikian kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Selanjutnya yang kedua mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat.
Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang materinya telah kami unggah di situs web Perseroan dan telah kami bagikan kepada saudara-saudara sebelum memasuki ruangan rapat ini. Sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara dalam rapat. Berkenaan dengan pemberian suara atas usul keputusan untuk mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK.4 tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan rapat harus diambil 1. Untuk mata acara pertama rapat, dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dan 2. Untuk mata acara kedua rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Namun demikian, oleh karena keputusan yang akan diusulkan berkaitan dengan orang, maka keputusan akan diambil langsung dengan pemungutan suara secara tertutup, dengan mekanisme yang dijelaskan setelah selesainya pembahasan mata acara rapat dan pembahasan pertanyaan yang diajukan apabila ada. Selanjutnya yang ketiga tentang tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Setelah selesai pembahasan seluruh mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan sebelum keputusan mata acara diusulkan dan diadakan pemungutan suara untuk keputusan yang diusulkan tersebut yang berhubungan dengan mata acara rapat. Pengajuan pertanyaan atau pendapat akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang materinya telah kami unggah di situs web Perseroan dan telah kami bagikan kepada saudara-saudara sebelum memasuki ruangan rapat ini. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat menyampaikan maksimal 3 pertanyaan dan atau pendapat. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan dalam rapat hanyalah para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 September 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua rapat dapat memilih menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis yang selanjutnya akan kami catat di dalam risalah rapat. Setiap pertanyaan, baik yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau elektronik, akan dibacakan dan dijawab secara lisan oleh ketua rapat dan atau direktur Perseroan. Pertanyaan atau tanggapan yang diajukan hanya berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Apabila ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan lain yang tidak berhubungan dengan mata acara rapat, Bapak atau Ibu dapat menghubungi kami setelah rapat ini selesai atau mengirimkan pertanyaan melalui email resmi Perseroan di unpr.indonesia@unilever.com. Demikian kami sampaikan hal-hal penting berkenaan dengan kondisi umum Perseroan, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Pembahasan selanjutnya kami kembalikan kepada ketua rapat. Terima kasih Ibu Reski. Kita akan mulai dengan pembahasan mata acara rapat pertama, yaitu tentang perubahan susunan direksi Perseroan. Saya minta Ibu Reski Damayanti untuk menyampaikan hal-hal penting berkenaan dengan mata acara tersebut. Terima kasih Ibu Ira. Dengan ini diberitahukan bahwa terkait dengan mata acara perubahan susunan direksi Perseroan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Perseroan telah menerima surat tertanggal 8 Juni 2021 dari Ibu Tran Tutri mengenai niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 10 Juni 2021.
Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pengunduran diri Ibu Tran Tutri pada tanggal 10 Juni 2021 dan menyampaikannya kepada OJK pada tanggal yang sama. Kedua, Direksi Perseroan telah menerima surat tertanggal 12 Oktober 2021 dari Unilever Indonesia Holding BV atau UIH selaku pemegang atau pemilik 32.424.387.500 saham dalam perseroan yang mewakili 84,99% dari jumlah semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Yang pada intinya mengusulkan pada rapat ini untuk menerima pengunduran diri Ibu Tran Tutri dari jabatannya selaku anggota direksi perseroan dan mengangkat Bapak Ainul Yakin selaku direktur perseroan. 3. Usulan pengangkatan Bapak Ainul Yakin sebagai direktur perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, yang mana rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sekarang saya akan membacakan riwayat hidup Bapak Ainul Yakin yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan yang baru. Bapak Ainul Yakin. Bapak Ainul Yakin, warga negara Indonesia, merupakan kandidat Direktur Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Beliau bergabung dengan Unilever Indonesia pada tahun 1995 sebagai manajemen trainee di divisi market research dan selanjutnya telah menempati berbagai posisi di perseroan seperti area sales manager, senior brand manager, head of marketing and sales operation, business unit head untuk kategori laundry. Dan pada tahun 2009 sampai dengan 2011, beliau menjabat sebagai head of marketing kategori home and personal care yang berbasis di Malaysia. Beberapa posisi eksekutif yang dijabat oleh beliau, baik di Indonesia maupun global antara lain adalah Vice President Marketing Food Unilever Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2013, Vice President Marketing Foods dan Home Care Unilever Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016, Vice President Strategic Transformation of Unilever Asia dari tahun 2016 sampai dengan 2019, dan Group Chief Marketing Officer DPT Aplikasi Karya Anak Bangsa dari tahun 2019 sampai baru-baru ini. Beliau memiliki pengetahuan yang kuat dan pengalaman yang luas di bidang pemasaran, brand, dan penjualan baik di lingkup Indonesia maupun global. Bapak Ainul Yakin meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 dalam program studi ilmu dan teknologi pangan. Demikianlah profil dari Bapak Ainul Yakin. Selanjutnya, terkait dengan pengunduran diri Ibu Tran Tutri, kami atas nama Perseroan berterima kasih untuk dedikasi dan kerja keras yang dilakukan oleh Ibu Tran Tutri selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Perseroan sangat optimis bahwa usulan mengenai agenda perubahan susunan direksi Perseroan ini akan dapat menunjang kinerja dan strategi Perseroan, khususnya di dalam bidang yang akan dibawahi oleh Bapak Ainul Yakin. Berdasarkan paparan kami tersebut, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Tran Tutri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Juli 2021, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku perusahaan. 2. Mengangkat Bapak Ainul Yakin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menegaskan bahwa susunan direksi Perseroan efektif sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut. Presiden Direktur Ibu Ira Noviarti, Direktur Bapak Arif Hudaya, Direktur Bapak Badri Narayanan, Direktur Ibu Eni Hartarti, Direktur Ibu Herni Raharja, Direktur Ibu Reski Damayanti, Direktur Bapak Rizky Rasanugraha, Direktur Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami, dan Direktur Bapak Willy Sailan.
Susunan direksi efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, Presiden Direktur Ibu Ira Noviarti, Direktur Bapak Ainul Yakin, Direktur Bapak Arief Hudaya, Direktur Bapak Badri Narayanan, Direktur Ibu Eni Hartarti, Direktur Ibu Herni Raharja, Direktur Ibu Reski Damayanti, Direktur Bapak Rizky Raksanugraha, Direktur Ibu Veronica Winanti Wahyu Utami, dan Direktur Bapak Willy Sailan. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Saudara Jonathan Pramudia Stompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk A. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara rapat ini di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Memberitahukan susunan direksi perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain. Dan C. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan. Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rapat ini, dan rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian kami sampaikan hal-hal penting berkenaan dengan mata acara pertama rapat ini. Pembahasan selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Ibu Reski. Selanjutnya kita akan membahas mata acara rapat kedua mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang mencakup antara lain. Pertama, tugas dan wewenang direksi dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Kedua, perubahan redaksional uraian maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, antara lain untuk keperluan pendaftaran pada sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Saya minta Ibu Reski Damayanti untuk menyampaikan hal-hal penting berkenaan dengan usulan tersebut. Terima kasih Ibu Ira. Bapak dan Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin lainnya yang terhormat, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rencana perubahan anggaran dasar perseroan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam panggilan rapat, bahwa usulan rencana perubahan anggaran dasar perseroan pada pokoknya berfokus kepada dua hal, yaitu 1. Pada pasal 20 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan penambahan pada tugas dan wewenang direksi dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini diusulkan di dalam rapat untuk memberikan kewenangan kepada direksi perseroan untuk dapat memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dalam konteks hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh perseroan dalam berusaha, baik merek yang dimiliki oleh perseroan maupun merek-merek yang dimiliki oleh skala global Unilever. Kedua, pada pasal 3 anggaran dasar perseroan, untuk mengubah redaksi uraian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait. Antara lain, untuk keperluan pendaftaran pada sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Kami tegaskan sekali lagi, sehubungan dengan perubahan uraian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, perseroan dalam hal ini tidak bermaksud melakukan perubahan atas kegiatan usahanya yang telah ada dalam anggaran dasar sebelumnya dan atau yang selama ini telah dilakukan. Bahwa usulan rumusan perubahan anggaran dasar tersebut telah kami unggah dalam situs web perseroan pada saat pemanggilan rapat, dan sebagaimana kami tayangkan pokok-pokoknya dalam tayangan berikut.
Baik. Untuk itu, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar perseroan yang telah disediakan di situs web perseroan dan atau setiap perubahannya. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Saudara Jonathan Pramudia Sitompul untuk menyatakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana diputuskan dalam butir 1 di atas, membuat setiap perubahan dan atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh direksi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan untuk menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam anggaran dasar perseroan yang tidak diubah di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. Sepanjang perubahan atau penambahan tersebut terkait dengan maksud sebagaimana disampaikan di atas. Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Kuasa 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain. 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rapat ini. Dan 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Demikian kami sampaikan hal-hal penting berkenaan dengan usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Pembahasan selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih Ibu Rizky. Para hadirin yang terhormat, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat. Kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai seluruh mata acara yang telah kami paparkan sebelumnya? Jika ada pertanyaan atau tanggapan, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan elektronik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya dengan cara yang telah kami umumkan dalam tata tertib rapat. Kami akan menunggu beberapa menit selagi pertanyaan dari pemegang saham dan kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, disampaikan kepada kami. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka sesuai dengan yang tercantum di dalam tata tertib rapat, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup, yaitu melalui mekanisme elektronik yang akan dilakukan langsung oleh masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dengan menggunakan 1. Voting melalui aplikasi Easy KSEI bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah terregistrasi. Untuk pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan dengan telepon pintar atau smartphone atau mobile device lainnya seperti tablet, iPad, dan lain-lain, atau perangkat elektronik atau komputer yang disediakan oleh perseroan. Kami persilahkan pemegang saham, baik yang hadir secara fisik
maupun elektronik untuk dapat melakukan pemungutan suara selama masing-masing 3 menit. Untuk agenda yang pertama butir ke-1 mengenai persetujuan pengunduran diri Ibu Tran Tutri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Kami persilahkan pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk dapat melakukan pemungutan suara selama masing-masing 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu pemungutan suara telah selesai. Saya mohon bantuan Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan pemungutan suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara dari mata acara pertama butir ke-1. Kami persilahkan Bapak Notaris untuk dapat memberikan perhitungan suaranya. Terima kasih Ibu Ketua Rapat. Dengan ini saya hendak membacakan hasil perhitungan suara sebagai berikut. Pemungutan suara pertama butir 1 adalah mengenai persetujuan pengunduran diri Ibu Tran Tutri dari jabatan sebagai Direktur Perseroan. Kami mencatat bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dan kuasa pemegang perseroan lebih dari 1/2 bagian jumlah suara yang dikeluarkan secara sah telah menyetujui usulan keputusan pengunduran diri Ibu Tran Tutri sebagai Direktur Perseroan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Hadirin yang saya hormati, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan rapat yang diajukan untuk mata acara pertama butir ke-1 rapat ini disetujui dengan sah oleh rapat.
kita lanjutkan kepada pemungutan suara untuk mata acara pertama, butir yang kedua dari rapat ini, yaitu untuk mengangkat Bapak Ainul Yakin selaku Direktur Perseroan. Kami persilahkan pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk dapat melakukan pemungutan suara selama masing-masing 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu pemungutan suara telah selesai. Saya mohon bantuan Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan pemungutan suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara dari mata acara pertama, butir kedua. Sesuai dengan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah telah menyetujui usulan keputusan pengangkatan Bapak Ainul Yakin selaku Direktur Perseroan dan secara sah telah menyetujui usulan keputusan mata acara pertama butir kedua rapat ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Notaris. Hadirin yang saya hormati, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan rapat yang diajukan untuk mata acara pertama butir kedua rapat ini disetujui dengan sah oleh rapat. Selanjutnya, pemungutan suara untuk mata acara yang kedua adalah perubahan anggaran dasar perseroan. Kami persilahkan pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk dapat melakukan pemungutan suara selama masing-masing 3 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktu pemungutan suara telah selesai. Saya mohon bantuan Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan pemungutan suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara dari materi acara kedua. Kami persilahkan Bapak Notaris untuk dapat memberikan perhitungan suaranya. Terima kasih. Kami mencatat bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 bagian jumlah suara yang dikeluarkan secara sah telah menyetujui usulan keputusan perubahan anggaran dasar perseroan dan secara sah telah menyetujui usul keputusan mata acara rapat kedua ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Hadirin yang saya hormati, dapat disimpulkan bahwa agenda kedua dan seluruh keputusan rapat yang diajukan untuk mata acara rapat ini disetujui dengan sah oleh rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan tamu-tamu yang saya hormati. Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan mata acara rapat, dengan ini saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk dengan ini ditutup pada pukul 10.26 pagi waktu Indonesia Barat. Demi kesehatan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau para pemegang saham untuk dapat menjaga ketertiban dan menjaga jarak aman pada saat meninggalkan ruangan rapat. Terima kasih.